Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selain daripada Pak KC yang sudah ditangkap, si anak Batak yang sudah ditangkap, Pak Gratia Pelo yang juga sudah diponis penjara sahabat sudah ditangkap juga, Pak Kanuru Channel yang tiba-tiba menghilang gak tahu kemana, tiba-tiba channelnya hilang, dia pun menghilang. Dan beberapa channel Kristuber yang juga saya lihat tiba-tiba menghilang, nggak tahu rimbanya kemana sahabat. Ya, bulan Ramadan kemarin ada 3 orang juga yang sudah ditangkap, yaitu Pak Yusuf Manubulu. Ya, Pak Yusuf Manubulu ditangkap. Kabarnya ini saya dengar 43 orang yang nangkap, sekarang tinggal menunggu pengadilan. Pak Aman yang bersaksi di channel Bapak Yusuf Manubulu juga sudah ditangkap sahabat. Ya, yang dia bersaksi di situ dan akhirnya ditangkap. Dan juga Bapak Pajar Pribadi. Nah, ini yang penangkapan cepat kilat sahabat. Pak Pajar Pribadi ini adalah orang yang masuk ketika ada kesaksian di channel Bapak Yusuf Manubulu. Dia masuk dan ikut mengomentari kesaksian tersebut. Hari ini digoreng-goreng oleh mereka, besoknya ditangkap gitulah. Dan penangkapan Pak Pajar Pribadi ini sudah hampir 3 minggu ya kalau nggak salah. Nah, sudah ditangkap. Pak Muhammad Yasin kabarnya lagi dicari-cari, dan ada 2 lagi sahabat yang mereka targetkan ya, dan sekarang nggak tahu juga kemana mereka yang 2 ini. Kalau Pak Yasin menurut dari mereka yang menggoreng channel Muslim, melarikan diri katanya, ketakutan. Nah, itu saudara yang terkasih. Nah, yang menjadi sorotan saya mungkin kalau Pak Yusuf atau Pak Gratia Pelo atau si anak Batak sudah ini ya, sudah ada yang menangani beberapa pihak hukum, kabarnya ya aman lah. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah Pak Pajar Pribadi. Pak Pajar Pribadi ini belum ada yang melihat sahabat, kabarnya dia juga seorang mantan Muslim ya. Nah, apakah dia aman, apakah digebukin atau gimana kita nggak tahu. Nah, ini harus diusut tuntas ini sahabat, sekalian dipiralkan kalau saya sih, karena tidak boleh main hukum sendiri kalau di negeri kita ini sahabat. Nah, ini kemana? Ya, memang pernyataan daripada Pak Pajar ini menyakiti umat Muslim. Saya pun sudah mendengar itu videonya mengapa dia ditangkap ya. Nah, tetapi kalau dinilai dari keadilan tanpa keberpihakan, mereka apologet Muslim jauh lebih banyak mengatakan Tuhan orang Kristen itu bodoh. Bahkan baru semalam saya dengar ada orang Malaysia yang ngaku dari Kalimantan katanya mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu bodoh, mau jadi manusia katanya. Bahkan yang melaporkan ini juga menyebut Tuhan orang Kristen itu bodoh, jadi manusia, kita disebut penyembah manusia. Kata dia adalah kebodohan bagi Tuhan kalau jadi manusia. Jadi mereka membegok-begokkan juga Tuhan orang Kristen. Sebenarnya jauh mereka lebih parah gitu ya. Mereka melakukan hal yang sama, menista kepercayaan agama yang lain, menista kekristenan dengan luar biasa parahnya sahabat. Parah sekali kalau mereka menista itu ya. Tetapi ketika ada satu orang yang ikut seperti mereka menista, langsung ditangkap, mereka kepanasan, digoreng-goreng, besok langsung ditangkap. Dan luar biasa pihak yang berwajib kita ya seperti mengikuti apa yang diinginkan oleh para penista-penista Kristen ini sahabat. Heran kita. Hari ini mereka goreng-goreng, tangkap ini menista Islam, langsung ditangkap besoknya. Gitu. Mereka yang bilang tangkap ini, mereka penghina Kristen luar biasa. Dan banyak itu videonya sudah saya simpan itu sahabat. Mengatakan Tuhan orang Kristen itu bodoh. Ya, bodoh dan bego kan sama sahabat. Jadi manusia katanya. Kebodohan katanya. Apologet Muslim banyak ngomong gitu. Suatu kebodohan, Tuhan jadi manusia. Apa urusan mereka sahabat?
Emang itu Tuhan mereka, emang itu kepercayaan mereka, emang itu iman mereka. Kok ngurus-ngurusi Tuhan orang lain? Kan gitu ya. Begitu kita urusi kepercayaan mereka, mereka bapernya luar biasa. Iya. Saya baru semalam atau beberapa hari yang lalu saya lihat ada orang nada bicaranya seperti orang Malaysia. Tapi katanya dia orang Kalimantan. Ngatakan bodoh-bodoh berkali-kali sahabat. Dan luar biasanya pihak kepolisian kita seperti mengikuti apa kemauan para penista-penista ini. Penista-penista Kristen ini ya, diikutin gitu. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar kepada kita. Apakah pihak yang berwajib di Indonesia ini, pihak kepolisian kita, apakah polisi Islam, apakah polisi syariah? Nah, ini yang perlu juga kita tahu sahabat. Setahu saya, polisi di Indonesia ini adalah polisi Republik Indonesia, bukan polisi Islam. Dia harus membela semua agama, harus melakukan keadilan tanpa keberpihakan. Itulah polisi Republik Indonesia. Kecuali polisi Islam dia, kecuali dia polisi syariah, ya harus membela umat Islam. Nah kan gitu ya, orang Islam harus dibela ya. Makanya di daerah syariah itu kan kalau ada orang mualaf disanjung, dianggap hidayah. Tetapi kalau orang murtad dianggap kriminal. Nah, itulah di daerah syariah. Memang harus keberpihakan karena syariah kan. Nah, kalau harus keberpihakan, harus membela yang melakukan hukum syariah harus. Ya, beberapa negara syariah kan begitu. Kalau mualaf disanjung-sanjung, dipuja-puja. Tetapi kalau murtad dianggap kriminal. Kalau bersaksi murtad dari Islam, nah, dianggap penghinaan, penistaan, kriminal gitu. Tapi kalau bersaksi murtad dari Kristen masuk Islam dianggap dakwah dan hidayah. Nah, kalau polisi syariah begitu sahabat, karena dia membela agama yang sudah ditetapkan, membela salah satu agama tanpa memperdulikan agama yang lain gitu loh. Jadi itu sahabat yang terkasih ya, kita harus menyampaikan hal ini. Dan beberapa saya melihat juga channel-channel Kristen kok banyak yang menghilang gitu ya, ada yang nggak tahu kemana tiba-tiba. Nah, apakah sudah ya ini logika, ini pikiran saya saja sahabat, pikiran negatif saya lah. Apakah diculik, kita nggak tahu loh sahabat, kita nggak tahu juga ya. Nah, kok tiba-tiba menghilang, kecuali mungkin ya, nah anak istrinya juga kan nggak main media sosial, kecuali main mungkin mereka bisa berkoar-koar di media sosial sehingga diketahui gitu ya. Kayak Pak Pajar ini kan, istri dan anaknya saya lihat nggak ada bermain media sosial. Kalau bermain mungkin mereka bisa viral-viralkan gitu. Nah, tapi kalau nggak bermain gitu ya mereka diam-diam saja, repot sahabat. Karena hal begitu, keberpihakan gitu harus kita viralkan sampai seluruh dunia tahu. Kalau memang ada penganiayaan, penggebukan karena salah satu agama, harus kita viralkan sahabat, supaya dunia tahu ya begitulah mereka, kan gitu ya. Kita nggak boleh saudaraku bangga dengan ketidakadilan, kita tidak boleh bangga dengan keberpihakan. Nah, negara kita negara undang-undang, harus adil, harus bersumpah pemuda. Sumpah pemuda tidak boleh dilanggar, undang-undang tidak boleh dilanggar, apalagi oleh aparat pemerintah. Pantang itu melanggar undang-undang sahabat, pantang melanggar sumpah pemuda, pantang melanggar Bhinneka Tunggal Ika. Ya demikian sahabat yang terkasih yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.